Wahai penonton setia Sisi Terang, kita sedang menyaksikan peristiwa bersejarah pameran mesin raksasa. Hari ini kita akan melihat pencapaian terbesar, terkeren, dan paling mengesankan dari sejarah manusia. Dimulai dengan maaf, boleh pakai suara biasa aja? Oke, makasih. Naga Robotik, yap, kamu tak salah dengar. Ini adalah mesin hijau penyembur api yang mengerikan dengan panjang 15 meter dan berat 11 ton. Monster seukuran gajah ini selesai dibangun pada bulan Juli 2010 dengan proses pengerjaan 3 tahun. Naga ini bisa saja menaklukkan istana dan kerajaan kecil di abad pertengahan, tapi tujuan aslinya jauh lebih damai. Mesin ini dibuat untuk berperan sebagai, tebakanmu benar, naga dalam drama teater Jerman, dan namanya memperkuat karakternya. Naga ini disebut Tradino, yang berarti tradisi serta inovasi. Saat sedang lowong, apa yang biasanya naga lakukan? Benar lagi, menculik putri. Sayangnya, ada satu putri yang terlalu sulit dikalahkan Tradino karena La Princess dari Liverpool bukanlah putri biasa. Dia adalah laba-laba mesin dengan berat bertonton sebagai bagian dari acara Ibu Kota Kebudayaan Liverpool tahun 2008. Sebuah perusahaan Prancis ditugaskan membuat karya seni berskala besar. Setahun sebelumnya, mereka membuat gajah mesin raksasa yang bisa mengangkut sampai 49 penumpang sekaligus. Mereka berhasil melampaui pencapaian itu dengan mesin yang bisa menjelma menjadi mimpi terburuk kamu-kamu yang fobia laba-laba. Dalam kategori mesin pengangkut barang, Belas 7, 57, 10 berada jauh di depan. Tinggi truk monster dari Belarusia ini setara 5 orang bertinggi rata-rata dan bahkan rodanya lebih tinggi daripada manusia. Dengan berat 360 ton saat kosong, truk ini bisa membawa beban yang setara dengan 4 paus biru. Semua ini menobatkan Belas sebagai truk pengangkut terberat sekaligus kendaraan terkuat yang pernah dibuat. Tapi agar truk semacam ini bisa membawa muatannya, ada yang perlu memindahkannya terlebih dulu. Dan pemindah terbaik di dunia tentunya adalah truk pemuat Le Tourneau L 2350. Jika ember besarnya ditaruh di tanah, total panjangnya setara jalur bowling lebih sedikit, serta sedikit lebih tinggi daripada jerapah. Tidak heran, trik ini bisa memindahkan lebih dari 70 ton tanah sekaligus. Dengan Belas sebagai pengangkut, keduanya adalah tim impian semua tukang bangunan. Namun, meski memindahkan dan membawa tanah itu hebat, penggalian terjadi lebih dulu dan bahkan lebih penting, siap gali lebih dalam. Dan monster yang satu ini tidak tertandingi dari segi kekuatan penggalian. Liebherr R9800 adalah salah satu ekskavator tambang terbesar di dunia. Bayangkan saja, beratnya saat kosong lebih dari 800 ton. Itu setara satu pasukan gajah, dan embernya bisa dengan mudah memuat belasan orang di dalamnya. Kalau diisi air panas, kamu bisa berendam di ember ekskavasi. Kalau ingin melihat rajanya ekskavator, silakan kenalan dengan Bagger 293. Dibangun tahun 1995 dan masih digunakan di pertambangan Jerman. Mesin raksasa ini bahkan tercatat di rekor dunia Guinness untuk kendaraan darat terbesar di dunia. Ukurannya tak kalah dari Titan. Panjangnya 2,5 lapangan sepak bola, sementara tingginya setara 1 lapangan. Hebatnya, mesin ini bukan cuma satu. Ada Bagger lain yang besarnya hampir sama, keluaran perusahaan yang sama, dan digunakan di pertambangan lain. Kekuatan penggalian raksasa ini masih tak tertandingi sampai sekarang. Dalam hal penggalian batu bara, Jerman sepertinya terobsesi membuat mesin terbesar. Setidaknya itulah yang terlihat dari mesin kita berikutnya, jembatan konveyor lapisan penutup F60. Bahkan, mesin ini berupa rangkaian 5 jembatan konveyor yang dibangun dari tahun 1969 hingga 1991, tapi berfungsi sebagai satu kesatuan. Mesin ini sering disebut sebagai menara Eiffel terbaring karena panjangnya. Ini adalah mesin terpanjang yang bisa digerakkan di dunia. Konveyor ini digunakan untuk memindahkan lapisan penutup dari lokasi tambang, yaitu batu dan tanah yang terletak di atas endapan alam yang dicari. Nah, jika kamu menaruh 15 patung Liberty dalam satu mesin, hasilnya akan menjadi transporter perangkap. Satu dari 2 pengangkut besar yang digunakan oleh NASA. Monster yang satu ini telah digunakan selama lebih dari setengah abad untuk perlahan membawa roket bulan dan pesawat ulang-alik ke landasan peluncuran. Kecepatannya juga tinggi. Transporter ini bergerak dengan kecepatan 1,5 km per jam yang sesuai dengan namanya. Namun, mungkin tidak ada mesin lain yang mampu membawa 20 Boeing 777 dengan penumpang di dalamnya tanpa repot sedikit pun.
Selagi membahas pesawat, kamu mungkin bingung bagaimana beberapa pesawat bisa lepas landas dan bahkan terbang menempuh jarak jauh. Antonov AN-225 adalah salah satu contohnya. Ambil Big Ben, geletakan, dan itulah rentang sayap Antonov yang cuma kurang 90 meter. Antonov adalah pesawat kargo terbesar dunia dan sudah mengudara sejak 1988. Pada saat itu, pesawat ini 1,5 kali lebih besar dari pesawat manapun yang pernah dibuat. Dan meski pesawat yang lebih besar sudah ada, Antonov masih memegang rekor di bidang pesawat kargo. Dan salah satu contoh pesawat yang lebih besarnya adalah burung besi raksasa ini, Stratolaunch. Namanya berasal dari fungsinya. Pesawat besar ini dengan rentang sayap melebihi lapangan sepak bola dibuat untuk membawa dan meluncurkan pesawat luar angkasa ke orbit rendah bumi langsung dari udara. Proyek ini adalah buah pikiran Paul Allen, salah satu pendiri Microsoft. Terlepas dari maksud dan tujuannya, ini tetaplah pesawat, hanya saja lebih spesial. Pesawat ini bisa menggunakan landasan pacu biasa untuk lepas landas dan mendarat, dan bahkan memiliki mesin Boeing 747. Mari lanjutkan video kali ini dengan kembali ke darat, sepeda motor besar. Dan seperti namanya, ini adalah sepeda motor terbesar yang pernah dibuat dan benar-benar bisa dikendarai. Untuk dianggap sebagai sepeda motor sungguhan, sepeda motor besar harus menempuh jarak 100 meter dengan dikendalikan pengendara di atasnya, dan hasilnya sukses. Pada 2012, Fabio Reggiana menunjukkan motor Titannya ke dunia. Tingginya hampir 5 meter, sehingga motor lain terlihat mungil. Akan tetapi, setangnya hanya hiasan, karena tangan pengendaranya tidak mungkin sampai. Selanjutnya ada pesaing ratu ngebor, namanya Bertha. Ukurannya super besar, dan dia adalah mesin bor terowongan. Dengan tinggi lantai, ukuran Bertha hampir 2 kali lebih besar daripada mesin bor terowongan terbesar kedua. Dia juga yang terberat, terdiri dari logam dan polimer murni seberat 7.000 ton. Bertha dibuat untuk mengebor terowongan di bawah Seattle, Washington, yang nantinya akan menampung 4 jalur lalu lintas jalan raya. Dari bawah tanah, mari beralih ke laut lepas. Dan di sini, kamu bertemu kapal terbesar yang pernah dibuat. Bayangkan Menara Petronas yang megah di Kuala Lumpur, salah satu gedung tertinggi di dunia. Tapi kalau kamu menaruh Shell Prelude dengan posisi berdiri di sebelahnya, Menara Petronas akan terlihat seperti rumah satu lantai yang sederhana di pinggir kota. Perusahaan Korea Selatan butuh waktu 5 tahun untuk menyelesaikan pembangunan struktur gas alam cair raksasa ini. Dengan berat 800.000 ton, kamu pasti sulit percaya saat melihatnya mengapung. Sebelum Prelude dibangun, ada kapal monster lain yang diberi nama Sea Wise Giant. Panjangnya sekitar 460 meter, cukup untuk memuat Menara Petronas tadi di deknya. Dalam hal ukuran, kapal ini hanya dikalahkan oleh jembatan konveyor F-60 dan Prelude dari daftar ini. Namun, Sea Wise Giant pernah menjadi jawaranya selama lebih dari 1 dekade. Dibangun pada 1979, 12 tahun sebelum F-60 selesai dibuat. Sekarang, mari pandangi dan kagumi indahnya bintang-bintang di angkasa. Dan agar lebih jelas, silakan pakai teleskop radio satu piring terbesar di dunia. Namanya FAST dan letaknya di Tiongkok Selatan. FAST baru mulai dipakai pada akhir 2019. Tapi sudah menarik perhatian para astronom di seluruh dunia. FAST adalah salah satu alat paling sensitif di dunia yang mampu mendeteksi sinyal terjauh di alam semesta. Dan kamu pasti setuju, piring raksasa ini terlihat mencengangkan. Dan terakhir, juara dunia tak terkalahkan kita. Penonton sekalian, sambutlah dengan tepuk tangan meriah penumbuk hadron raksasa yang besar dan perkasa ini. Ini dia mesin terbesar buatan manusia dan mungkin akan mempertahankan gelarnya selama bertahun-tahun ke depan. Fungsi mesin super besar ini adalah percepatan partikel. Sederhananya, eksperimen fisika dalam skala yang super duper besar. Penumbuk itu terkubur sekitar 180 meter di bawah tanah dan membentuk lingkaran. Panjang keseluruhan lingkaran ini mencapai 27 km atau 2,5 kali kedalaman Challenger Deep di Palung Mariana. Kamu butuh seharian penuh untuk berjalan mengitari lingkar terowongan ini. Tapi mesin ini memang tidak didesain untuk berjalan. Partikel atom terbang di sana dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Jadi, tolong menunduk sedikit.